Dalang dibalik kematian siswa SMA Sat Kuryat mulai terkuak sudah. Ajin dan Fa yakin pelakunya adalah seorang siswa yang berambisi mendapat nilai terbaik. Saat mereka melakukan berbagai upaya untuk menghentikan pelaku, kejadian tak terduga menimpa Farinda hingga mengancam keselamatan jiwa. Gadis lugu itu diserang oleh pelaku bertopeng cermin hingga akhirnya Farinda tercengang mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Mampukah mereka menghentikan teror mematikan itu? Berikut ceritanya. Ajin tak menyangka pelaku yang menggunakan ilmu hitam ternyata bukan seorang amatiran. Ia memperingatkan Farinda untuk berhati-hati dalam menghadapi orang itu. Adegan kembali ke beberapa tahun sebelumnya. Saat itu, Namsai, sahabat Farinda, mengalami depresi berat karena tekanan di dalam keluarganya, khususnya dari orang tua. Namsai menggunakan akun samaran bernama Turai untuk meluapkan semua isi hati dalam benaknya. Ia selalu menangis sendirian dan merobek foto keluarga tercinta yang jauh dari kehangatan. Di kondisi yang sangat hancur dan tak punya siapa-siapa, Namsai mulai berpikir untuk mengakhiri hidup. Saat hendak menggores lengan, ia mendapat pesan aneh dari internet yang langsung masuk ke laptopnya. Seseorang dari dunia kegelapan mengetahui keluh kesah Namsai di sosial media dan menawarkan solusi untuknya. Tak berselang lama terdengar suara bel rumah yang berbunyi nyaring. Namsai berjalan keluar dan menemukan sebuah kotak misterius. Ia segera membuka kotak itu yang ternyata berisi topeng kaca dan jubah ungu sekaligus buku panduan mantra dan sihir. Hanya menyentuh topeng itu, ujung jari Namsai tergores hingga mengeluarkan darah. Ia mengalirkan darahnya ke dalam buku dengan simbol topeng kaca dan berhasil menguasai mantra sihir untuk mencelakai teman rivalnya di sekolah. Di saat itu, Namsai mulai memakai topeng untuk menutupi kejahatannya sendiri. Kini ia sudah mahir dan menjebak Farinda sebagai rival terberat di sekolah. Fa disihir dengan menggunakan mantra batin hingga matanya ditutupi selaput gaib. Fa sengaja menumpahkan cat di ruang seni lukis itu hingga mengetahui di mana pelaku sihir itu berada. Dan film pun dimulai. Ajin masih berusaha menghubungi Farinda yang ponselnya tertinggal di ruang seni lukis. Ia membaca mantra untuk melepaskan beberapa lebah dan mencari di mana Farinda berada. Ternyata gadis itu bersembunyi di dalam ruang kelas dan meletakkan banyak kertas di lantainya agar bisa mengetahui kedatangan si pelaku. Saat menunggu cukup lama, terlihat jendela di atas kepala Farinda terbuka dengan perlahan dan di waktu yang sama, Ajin sudah sampai di ruang seni lukis dan menemukan ponsel Farinda tertinggal di sana. Ajin melepas kacamatanya dan menggunakan minyak sihir untuk membuka mata batin. Ia bisa melihat dengan jelas berbagai buhul sihir berupa kaca berwarna-warni yang tertempel di setiap sudut ruangan. Satu persatu, buhul sihir itu dihancurkan demi menyelamatkan nyawa Farinda yang sedang diambang kematian. Sang pelaku yang tidak terlihat di mata Farinda pun berhasil menangkap gadis itu dan berusaha menusuknya dengan pisau tajam. Farinda menangkis tangan pelaku dan bertahan dengan segenap kekuatan. Ajin berhasil menghancurkan buhul sihir terakhir dan mata Fa terbebas dari sihir mematikan dan bisa melihat mata sang pelaku dari balik topeng kaca. Tangan gadis itu tak bisa digerakkan setelah Ajin datang dan memantrainya. Ajin berusaha mengejar gadis bertopeng itu, namun Farinda menghentikannya. Fa pulang ke apartemen sementara Ajin melenggang pergi untuk menangkap gadis bertopeng kaca. Sesampainya di rumah, grup chat kelas ramai membicarakan kejadian siang saat latihan ujian sekolah. Kao dan beberapa anak lainnya muntah-muntah hingga timbul dugaan keracunan makanan. Mereka yang kesakitan dilarikan ke rumah sakit dan mendapat suntikan infus untuk memulihkan kesehatan. Siswa yang ketakutan bahkan berencana untuk pindah sekolah karena tak tahan dengan kejadian mistis yang terus terjadi. Tak berselang lama, Ajin pulang dengan kondisi tubuh penuh luka. Di dadanya terdapat tusukan kaca yang masih menancap cukup dalam. Fa mengeluarkan pecahan kaca yang menusuk di dada Ajin sembari berkata jika benda itu mirip seperti golem. Ajin membenarkan hal itu. Golem sendiri bisa diartikan sebagai benda sihir yang bisa terbuat dari tanah liat ataupun bahan material lainnya. Saat Farinda membantu mengobati luka di tubuh Ajin, pria itu bertanya apakah pelaku bertopeng kaca itu adalah Namsai.
Perlahan, Farinda menganggukkan kepala. Ajin berkata dalam pertarungan 1 lawan 1 malam itu pelaku berhasil melarikan diri. Fa menangis mengetahui sahabatnya yang sangat dekat itu hendak membunuhnya dengan cara keji. Untuk menghibur Farinda yang bersedih, Ajin mengajak gadis itu bersenang-senang. Fa khawatir karena tubuh Ajin penuh luka. Pria penyihir itu menunjukkan kemampuannya menyembuhkan diri di mana semua luka berdarah itu sudah menutup dan sembuh seperti sedia kala. Mereka bergegas pergi untuk menikmati suasana kota yang penuh gemerlap sukacita. Fa merekam Ajin dengan ponselnya hingga teringat dengan masa lalu saat masih bersahabat dekat dengan Namsai. Kala itu, Fa sering menghabiskan waktu malam bersama Namsai di atas gedung sekolah. Fa menuju ke arah gedung tinggi dan berkata hendak naik ke atap tertinggi. Ajin langsung membawa gadis itu pulang ke apartemen untuk melakukan ritual sihir. Setelah memutar dimensi ruang dan membacakan mantra, Ajin membawa Fa untuk terbang tinggi ke langit ketujuh. Ternyata raga mereka berdua masih berada di apartemen, namun sukmanya melayang tinggi ke angkasa di mana alam gaib terlihat masih senja sementara di bumi sedang gelap gulita. Ajin membawa Fa ke atap gedung tertinggi dan berbicara berdua. Fa berkata jika ia bisa menguasai ilmu sihir, ia akan menggunakan kekuatannya untuk bepergian secara astral menuju ke gedung tertinggi agar bisa duduk melamun seharian di sana. Fa kembali menceritakan masa lalunya saat masih bersahabat baik dengan Namsai. Saat mereka duduk di bangku kelas 1 SMA, Namsai sangat hobi melukis di mana Farinda selalu memuji hasil lukisannya itu. Sebagai kutu buku, Farinda memiliki banyak referensi nama pelukis terkenal hingga membuat Namsai terkesima mendengarnya. Karena Namsai tak punya teman di sekolah, gadis itu selalu menyendiri dan menghabiskan waktu istirahat untuk melukis. Farinda hadir sebagai sosok teman yang baik dan mendukung hobi Namsai, namun gadis itu memiliki masalah mental hingga menenggak berbagai macam obat antidepresan. Saat hubungan pertemanan mereka semakin dekat, orang tua Namsai mengundang Farinda untuk makan malam bersama. Sesampainya di rumah Namsai, mereka duduk di meja makan mewah untuk menyantap nasi goreng. Tanpa basa-basi, ibu Namsai langsung berkata jika nilai mata pelajaran Namsai jeblok semenjak berteman dengan Farinda. Ibu Namsai seolah tak suka melihat putrinya berteman dengan Fa. Apalagi melihat nilai Fa yang nyaris sempurna, ibu Namsai langsung murka. Ia mulai membandingkan putrinya sendiri yang nilainya tidak lebih bagus dari Farinda. Tak nyaman dengan intimidasi dan tekanan ibu Namsai, Farinda langsung pamit pulang. Ia sampai lupa jika gantungan kuncinya terjatuh di depan rumah Namsai. Saat kembali ke rumah temannya itu, Farinda melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Namsai disiksa oleh ibunya hanya gara-gara mendapat nilai 7 di ujian fisika. Semua lukisan hasil karya putrinya yang berbakat itu turut dibakar di depan mata hingga Namsai memohon ampun pada ibunya. Bahkan besi panas yang digunakan untuk membakar langsung dicampukan ke tubuh Namsai hingga gadis itu semakin merontak kesakitan. Sejak kejadian itu, Farinda memilih untuk jaga jarak dengan Namsai dan menghilang dari kehidupannya. Ia sudah 2 tahun tidak berbicara dengan Namsai hingga kejadian mistis pertama kali terjadi di sekolah. Saat itu, Wan Rutai menusuk leher Bu Jarini sampai hampir meninggal. Farinda sudah curiga pada Namsai semenjak ia datang ke ruang musik untuk menyelamatkan sang sahabat. Di ujung kuku Namsai terdapat noda merah yang membuktikan bahwa gadis itu memang bersalah. Namsai sudah mengetahui kedekatan Ajin dan Farinda yang berusaha menyelidiki dalang di balik teror sekolah. Namsai berpura-pura takut saat melihat boneka menggantung buatannya sendiri agar ia tidak dicurigai sebagai pelaku. Meski Farinda sudah tahu dari lama pelaku aslinya, ia tak bisa menerima hal itu dan selalu mengalihkan perhatiannya dari Namsai. Ia masih terus meyakini jika dirinya lah yang menjadi penyebab semua kejadian itu. Jika Fa tidak berteman dengan Namsai dan makan bersama ibunya, mungkin semua teror tidak akan pernah terjadi di sekolah. Fa menyalahkan diri karena mengubah Namsai menjadi sosok berbahaya dan jauh berbeda dari sebelumnya. Fa memohon pada Ajin untuk menyelamatkan Namsai dan membuatnya kembali seperti dulu kala. Ajin menegaskan jika Namsai adalah korban dari orang-orang tak bertanggung jawab yang sengaja memasuki kehidupan tanpa izin. Ajin harus segera bertindak untuk menyelamatkan nyawa Namsai yang semakin lama akan jatuh ke dalam lubang kejahatannya sendiri. Gadis itu akan segera mati oleh penyakit mentalnya sendiri. Ajin menjelaskan dalam dunia sihir terbagi menjadi 2 disiplin utama,
Yang pertama adalah ilmu sihir putih yang disebut sebagai Dharma. Praktisi yang mempraktekkan disiplin ilmu tersebut fokus pada meditasi Vipassana. Sihir yang dihasilkan dari praktek Dharma banyak digunakan untuk kebaikan membantu orang lain. Sementara yang kedua yaitu ilmu sihir hitam yang berfokus pada roh dan kegelapan. Praktisi menggunakan ilmu sihir untuk tujuan negatif, bahkan menyalahgunakan demi keuntungan pribadi sampai tega menyakiti orang lain. Tidak semua orang awam bisa menguasai ilmu itu. Sebuah kelompok yang terobsesi dengan ilmu sihir mempelajari banyak hal yang tersembunyi di dalam bagian masyarakat yang terselubung. Orang-orang itu menamai dirinya sebagai Enigma. Hingga kini tak ada yang tahu siapa anggota Enigma itu. Namun yang pasti keberadaan mereka tersembunyi dan menyebar di banyak tempat di dunia. Misi mereka saat ini adalah untuk mencari orang yang putus asa dan menawarkan bisnis kotor agar bisa menumbalkan jiwanya. Ajin yakin kelompok tersebut sudah menghubungi Namsai dan memberikan perintah sesuai dengan kebutuhan tumbal mereka. Ajin sendiri adalah bagian dari praktisi ilmu sihir putih yang bertugas untuk memburu para Enigma. Setelah berhasil menyelesaikan tugas sebelumnya, Ajin mendapat tugas baru untuk menyamar sebagai guru di sekolah Satkuriat. Enigma akan memberi imbalan pada mereka yang berhasil menyelesaikan tugas. Imbalan yang ditawarkan pun melebihi ekspektasi manusia yang pernah ada. Setelah mendapat imbalan pertama, orang itu akan terus mencari tugas kejahatan baru yang levelnya bertingkat. Meski begitu, tak ada yang tahu persis apa tujuan akhir dari Enigma. Ajin meyakini 2 hari lagi Namsai akan menjadi tumbal terakhir untuk mengakhiri tugasnya karena berhasil diketahui. Enigma tak mau kedok mereka ditemukan oleh praktisi ilmu putih. Saat Farinda tertidur lelap, Ajin mulai merencanakan cara untuk menyelamatkan Namsai. Di waktu yang sama, Namsai mendapat tugas baru dari Kota Merah yang berisi senjata. Di minggu pagi, Ajin dan Farinda mulai melancarkan aksi mereka. Ajin melepas lebah mengintai ke rumah Namsai, sementara Farinda menyelinap masuk ke sekolah melalui gerbang belakang. Saat ibu Namsai hendak keluar rumah, Ajin tiba-tiba muncul sebagai guru biologi baru di SMA. Ibu Namsai mengeluhkan sikap putrinya yang sering mengurung diri di dalam kamar untuk belajar. Saat mereka berbincang, Namsai mulai melancarkan sihir yang membuat kepala ibu dan Ajin terserang migrain. Ajin bersikeras hendak menemui Namsai di kamarnya. Ibu menghentikan Ajin hingga melihat tato di lengan pria itu. Ibu mulai menuduh Ajin sebagai guru gadungan dan menodongnya dengan pisau. Ajin menggunakan sihirnya untuk menghempas pisau dari tangan ibu. Ia menuju ke arah obat sakit kepala yang selama ini sering dikonsumsi ibu Namsai. Ternyata obat itu adalah antipsikotik untuk orang dengan gangguan jiwa. Sebagai pasien jiwa, ibu Namsai tidak mau mengakui penyakitnya itu dan terus berpura-pura sebagai manusia normal. Saat ibu Namsai hendak menelpon polisi, Ajin terpaksa menghipnotis wanita itu hingga tak sadarkan diri. Ajin berjalan ke lantai 2 menemui Namsai. Naasnya gadis itu sudah tidak berada di kamarnya. Fa yang berada di perpus sekolah membersihkan efek sihir menggunakan dedaunan sesuai perintah dari Ajin. Ia melihat sosok berjubah ungu berdiri di rak seberang. Ternyata Namsai menggunakan topeng kaca untuk menyakiti Farinda yang bersendirian di sana. Di waktu yang sama, Ajin mengendarai motor secepat kilat untuk menyusul Farinda ke sekolah. Dan film pun bersambung.